video dia viral dengan citra sad boy dulu sebelumnya, menurut gue itu cukup bagus. Kalaupun seandainya dia konsisten dengan citra itu bakalan cukup bagus. Cuman yang gue sayangkan adalah citra yang ditampilkan atau citra tambahan atau image tambahan, image logo mulai ditampilkan, menurut gue itu tidak perlu sih sebenarnya. Hai sob, selamat datang di channel Radi Jime. Kalian sedang menyaksikan playlist reaction and review channel Radi Jime. Buat kalian yang sudah subscribe, kalian sudah sering masuk ke channel ini, gue ucapkan terima kasih atas support kalian, atas dukungan kalian. Berusaha selalu memberikan waktu, menyempatkan waktu untuk menonton konten-konten yang gue sajikan di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, diberkahi rezeki yang banyak dan kesehatan juga. Dan yang paling penting adalah selalu diberikan kebahagiaan dalam hidup kalian. Dan buat kalian yang baru masuk ke channel ini, baru ngelihat video-video yang ada di channel Radi Jime ini, gue ucapkan selamat datang. Hai, perkenalkan, kalian sedang nonton channel Radi Jime. Di sini banyak playlist yang bisa kalian saksikan juga. Please, kalau kalian menyukai video-video ataupun konten yang ditampilkan dalam channel ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu kapan atau ketika channel ini mengupload video baru. So, untuk nggak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Kali ini gue pengen nge-react seseorang yang sedang viralnya di any kind of platform sosial media. YouTube dia viral, di Instagram dia juga viral, terus di TikTok apalagi. Nah, tentu kalian tahu seperti yang gue sudah mention di judul, gue pengen nge-react sekaligus nge-review, mengemukakan pendapat gue tentang public figure ini, tentang orang yang lagi viral saat ini, dan juga melihat keviralannya dari berbagai sudut pandang. Ya, gue pengen nge-react Fajar Sad Boy. Wish me luck. I mean like, gue sudah melihat beberapa videonya, dan menurut gue, tentunya dari berbagai video yang gue lihat tentang Fajar Sad Boy ini, pastinya layaknya seperti gue, orang-orang di luar sana juga mempunyai beragam pendapat, beragam bentuk penerimaan terhadap konten-konten yang diberikan atau yang diproduce dari pihak Fajar sendiri ataupun dari pihak media platform lainnya, misalnya ya stasiun TV ataupun podcast, karena belakangan ini dia sangat sering diundang di beberapa podcast. Dan sekarang kalau gue nggak salah dia sempat juga menjadi host di salah satu acara atau konten yang ada di YouTube, di kanal YouTube. So, mari kita langsung masuk ke video. Nih, gue sudah buka video yang pengen gue react dan sekaligus gue review. So, bear with me. Mungkin ada beberapa adegan, karena ini video yang ini belum gue lihat ya, karena gue nyari video yang cukup panjang lah untuk bisa dinikmatin dan untuk diberikan reaksi dan review juga. Ini dia videonya, kita masuk. Terus oke. Saking perhatiannya saya nggak ada mau LDR-an gitu, nggak. Gue langsung datangin ke rumahnya. Dan kalau orang pacaran LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Dekat dia akan tersambung, namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Anjir, dalam banget anjir. Maksud gue nggak wifi,
dekat dia akan tersambung, kalau jauh dia akan mencari perangkat lain biar bisa terhubung. Tergantung wifi-nya kali. Biasanya yang pengen nyambung itu bukan wifi tapi perangkat lainnya. Asik mukanya. Dan saya tidak akan malu jika kelihatan jomblo. Karena jomblo itu seperti bendera merah putih. Maksudnya? Biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Aduh, kenapa gue harus mikir terlalu berat ya? Saya menangis, banyak netizen bilang saya lelaki lemah yang sering menangis. Tapi mereka tidak rasakan apa yang saya rasakan saat itu. Perjuangan saya ya hanya berhenti dengan sekejap itu. Sebaik apapun cara dia berpamitan, yang namanya perpisahan itu pasti sangat menyakitkan, bukan menyenangkan. Di luar sana banyak yang cantik, tapi banting harga di aplikasi. Oke. Anjir ini hostnya. Jangan melihat dari sisi Makanya mukanya gitu. saja. Percuman cantik gitu. Kalau bibirnya seperti SCTV satu untuk semua. Fajar anak berapa? Oke. Ketiga, Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya. Bapak. Enggak, Fajar kan anak ketiga Iya. dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya. Bersaudara, saudara. Ya, Bapak kan dari. Nih, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Fajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu, kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, Bapak kan nggak dihitung. Yang dihitung anak. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, Bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek yang paling tua ya. Oke, gua mau nge-review dulu nih yang ini nih, part bagian ini. Gini, buat seseorang yang istilahnya kemampuan verbalnya yang gua nilai itu cukup baik, cukup di atas rata-rata dalam memadukan kata-kata sesuai irama yang mempunyai apa ya, bisa merangkai kata-kata yang bisa dibilang indah atau menyentuh hati, adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya buat si orang ini, si Fajar ini, untuk gagal paham dalam mengambil inti dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Denny Cagur ini sebagai host. Jadi ya terlepas apapun itu, mungkin saja benar awal-awal viralnya karena memang citra yang ingin ditampilkan Fajar ini adalah yang pertama sad boy, terus takdirnya langsung booming, went viral, menjadi viral, dan mungkin ya untuk apa ya, untuk bisa menjaga popularitas atau menjaga engagement, mesti ditampilkan lagi apa ya, citra selain sad boy juga mungkin citra apa ya, sorry di sini gue tidak bermaksud untuk ngejudge ya, ini gue cuman ngasih pendapat terhadap citra yang pengen ditampilkan. Ini citra apa ya, kalau gue berusaha mencari kata-kata yang paling apa ya, yang paling lembut, yang paling ramah untuk mendeskripsikan citra ini, mungkin apa ya, bukan bodoh, gue nggak mau menyebutkan citra bodoh, tapi bukan lugu juga, itu bukan lugu, serius itu bukan lugu. Apa sih, kalau dimana sih susahnya untuk memahami inti dari pertanyaan Denny Cagur gitu loh, ya kan, kasarnya seperti itu. Jadi
citra yang pengen ditambah oleh Fajar ini ya citra, aduh bukan lugu, oke deh kita anggap aja lugu ya gitu. Jadi ya hal di sini yang mesti dipahami ini adalah semuanya kebutuhan konten. Terlepas kemarin itu konten yang pengen ditampilkan oleh Fajar adalah sad boy, laki-laki yang terluka, laki-laki yang disakiti oleh wanita, dan akhirnya cuap-cuap di sosial media, mengemukakan berbagai pendapat melalui kata-kata yang berima dan berirama. Dan pada akhirnya ya karena kebutuhan konten lagi, kebutuhan publikasi lagi, maka mesti ditambahkan beberapa lagi citra atau persona yang mungkin dapat meningkatkan nilai jual. Oke, kita lanjutin aja ya. Oh iya Kak. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Hubungan perasaan adalah dua hal yang saling memberi, bukan mengemis untuk dicintai. Dia pinter dalam merangkai kata-kata. Yang namanya wanita hanya bisa melihat cowoknya saat sukses, tapi tidak pernah menemani mereka saat terkenal. Enggak semua wanita. Kan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Dan saya minta tolong janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Asik, emosinya, emosinya. Dapat banget emosi. Coba nyanyi. Kamu nyanyi coba. Dari awal Oktober. Ini rambutnya memang kayak gitu ya? Empuk. WhatsAppku tadi balas, tapi hanya dibaca. Seakan kau tak menghargai. Ekspresinya kurang ekspresinya. Kalau kau memang sayang, oke. Hargai perjuanganku, walaupun sedikit itu bisa membuatku tersenyum. Asik. Selamanya indah, setidaknya kau bisa melihat resah ini. Biar tak selamanya indah. Pinter, ini pinter loh, anak ini pinter. Dihargai. Kalau sudah bosan bilang saja. Asik. Oke. Asik. Pertanyaan gue, jika saya tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa jadi mantan yang dibanggakan. Ibaratnya putus cinta itu seperti cermin yang pecah. Lebih baik membiarkannya daripada kita memperbaiki tapi kita sendiri. Kalau cermin pecah jangan dibiarin, sapu, buang, nggak usah diperbaikin, beli cermin baru. Sih, dia tuh pinter dalam merangkai kata-kata yang puitis ya. Jadi ya seperti balik lagi tadi ke komentar gue terhadap pertanyaan yang dilemparkan oleh Dani Cagur. Mustahil, sangat kecil kemungkinannya dia nggak ngerti atau nggak paham dengan maksud dari pertanyaan Dani Cagur. Jadi ya ini cuma kebutuhan konten aja. Menurut gua ya. Fajar makan kentang buru-buru, lupakan mantan, cari aja yang baru. Sedap. Dari Jakarta saya sudah tahu, ternyata balikan sama mantan itu buang-buang waktu. Semoga kamu bahagia sama yang baru nanti. Sedangkan saya putus sama ayah, saya tidak ada niat mau cari yang baru. Itu
Itu beneran mantannya? Saya sedih karena apa? Mantan saya tiba-tiba ngechat sama saya, dibilang, Fajar, minta maaf. Saya tahu orang setia itu tidak akan datang 2 kali. Terus pengen balas, nggak mau, nggak usah aja deh. Langsung saya bilang dalam hati, kamu udah tahu apa orang setia tak akan datang 2 kali, kenapa kamu berani meninggalkan saya gitu? Asik, anjir. Tapi maaf ya, saya belum ada waktu. Asik. Asik. Ini yang perempuannya biasa aja. Ini beneran pacaran atau enggak sih? Atau cuman oh ya, ditampilkan figur seseorang figur yang dijadiin mantan gitu. Gua nggak ngerti. Asik. Oh, ini konten ini kayaknya. Soalnya yang ngepostnya salah satu acara TV wanita. Oke Fajar. Asik. Ada yang lagi berantem, guys. Ih, udah jangan berantem. Atuh kenapa? Udah. Bukan udah bilang. Oke. Kalau kon bisa tanpa disentuh, maka saya pun bisa membuat rindu tanpa harus bertemu. Terima kasih dunia tipu-tipu. Oke. Meledang. Fajar, lelaki itu harus konsisten. Tapi semua karena wanita. Mantan Fajar itu mantan yang pacar pertama atau Yang ke urutan ke 30. Wow, banyak ya. urutan ke-30? Sebelumnya itu kisahnya ditinggalkan juga. Iya. Kenapa mencoba lagi? Saking banyaknya saya punya mantan itu, satu mantan saya hitung kesalahannya dan saya punya kesalahan. Oke, mantannya Berarti banyak. saya punya kesalahan 5, dia punya kesalahan 6 kepada Oke. saya hitung 11 semuanya. Makanya saya punya mantan, saya bilang 30 lebih itu karena saya hitung dari kesalahan saya dengan dia. Oh, berarti mantannya itu bukan 30 tapi kesalahannya. Kalau jumlah mantannya ada berapa? Ada 1, 2, ada juga 3, 4, terus 5, Yang kemarin itu mantan keberapa? 6, 7. Di sini udah bisa kelihatan kok sebenarnya memang ini adalah citra tambahan atau persona tambahan atau image tambahan yang pengen ditampilkan oleh Fajar ini di sosial media. Image lugu tapi terkesan agak sedikit, aduh, gue nggak mau kasar deh ngomongnya, nggak mau keras ngomongnya, cuman ya kayak gitu, apa ya, sama dengan reaksi gue terhadap apa yang dia jawab atas pertanyaannya Denny Cagur. Nggak bakalan susah bagi seseorang seperti Fajar ini untuk memahami intisari dari pertanyaan yang ditanyakan oleh host yang mewawancarain dia. Berapa sih jumlah mantan pacar? Dia sebut juga, dia udah sempat nyebut mantan pacar gue 30, gini-gini. Terus ditambahin lagi, dia punya kesalahan 5, mantannya punya kesalahan 6, 11, jadi semua kesalahan itu jadi 11, itu merupakan kesalahan pacar. Jadi di sini apa ya, persona atau image yang pengen dia tampilkan di sini, terlepas itu kemauan dia sendiri atau for the sake of content yang pengen disiarkan, memang terlihat kalau si orang ini pinter, Fajar ini pinter. Cuman ya kalau menurut gue lebih mesti all out. Kalau misalnya mau sad boy, ya sad boy aja, sedih aja, jual cerita sedih terhadap pengalaman-pengalaman putus cinta, pengalaman dicampakkan, terlepas real atau enggak. Karena ini cuman buat konten aja. Jangan ditambahin istilahnya dengan image yang baru yang bertentangan dengan image yang ditampilkan di image pertama yang pengen orang mengenal kita
Maksudnya seperti ini, sad boy itu image-nya walaupun dia laki-laki disakitin, tapi kelihatan dia pinter. Pinternya kenapa? Dalam merangkai kata-kata, dalam memberikan tanggapan terhadap pengalaman hidupnya dia, dibanding dengan image bodoh atau lugu yang tidak bisa memahami intisari dari pertanyaan. Itu kan bertentangan. Ini satu pinter, clever, yang satu ini agak sedikit bodoh untuk memahami sebuah pertanyaan. Jadi ya, ini adalah dua buah image yang saling bertentangan. Jadi menurut gue, agak sedikit cringe, agak sedikit garing, ataupun ketika kita ngedengerinnya lama-lama bakalan jadi apa sih gitu ya. Seperti itu, ini tanggapan gue ya. Lebih baik kalau misalnya sad boy, ya sad boy aja. Tampilin aja sad boy-nya, jangan yang ditampilin dua image yang bertentangan atau berlawanan. Oke, kita lanjut. 8, 9, 10, 11, Belajar itu, belajar. 12, Berarti yang 13, 14, Banyak gak? Oke. 15. Oh iya, 16. Iya, Naik lagi, tambah. 17 Tambah. yang anu. Tadi 30. Belajar laki itu harus Sekarang konsisten. 17. Jangan berubah-berubah. Tapi semua karena wanita. Berarti mantanmu ada berapa? Yang kemarin mantan keberapa? Ke 30 Ada banyak ketiga. itu. Tadi berapa? 17. Iya. Berarti yang kemarin mantan ke-17. Kamu anak laki-laki yang ke satu. Ini jangan sampai mirip lagi dengan Denny Cagur. Berarti ke satu kedua? Ada lagi 3. Oke. Iya, satu kedua. Di Gorontalo. Di Gorontalo. Iya. Cewek. Iya. Cewek. Satu. Cewek. Satu yang paling tua, yang kedua. Nah, yang paling tua. Ini yang paling tua. Ini ada dia. Yang paling tua. Yang paling tua. Gua nanya yang paling tua. Nah, itu yang gua maksud. Nah, itu. Kan yang tertua kan ayah. Kamu anak keberapa? Iya, emang bener tadi dia menghormati bapaknya banget. Ya, bapak lu nggak dihitung, bapak lu nggak mainan, bapak lu nggak mainan. Enggak gitu. Coba dengerin dulu saya ya. Iya, iya, iya. Saya 4 bersaudara, yang Ya, paling tua sini, pelan-pelan, ngobrolnya pelan-pelan. Gimana? Saya 4 bersaudara, yang paling tua di antara 4 itu hanya ayah saya. Itu bukan saudara. Maksudnya gini. Tapi ada lagi yang lebih tua. Bapaknya yang nyetak nih. Jangan dihitung. Kan ayah kan yang paling tua. Bapaknya ayah lu juga kan ada, bapaknya kakek lu. Kakek lu juga kan ada. Kakek lu. Dia nahan ya. Dia berusaha untuk menahan dirinya. Bikin emosi kan? Kan kita 4 bersaudara, yang domingin saudara aja, saudara. Dia pasti ngakak di dalam dirinya, dia pasti ngakak dalam hatinya. Saudara 1, 2, 3, 4. Nih, lu kan di sini kan? Iya. Ini ada kakak lu. Enggak, saya di bagian sini. Dia dari sini di sini ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini yang paling tua mana nih? Bapak lu nggak ada nih, keluar rumah nih bapak. Udah bisa kelihatan. Ini cuma image. Ini semua Hah? Yang paling tua dia yang pertama. Ah, kakak itu. kita. Nah, jadi apa ya? Yang tertua dia kakak kita. Citra yang Itu pengen yang ditampilkan pas nih bikin Indonesia geger untuk menjaga apa ya? Untuk menjaga popularitas. Siapa? Yang nomor 1 itu. Ah, berarti yang paling gede ini kan? Siapa? Kalau yang paling gede kan? Gemut. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini gimana? Nggak tahu. Kalau gua belum ketemu sama keluarga lu. Maksudnya Denny yang paling gede itu maaf bukannya badannya yang gede atau gemuk, yang memang usianya yang gede, yang paling gede Nah, gitu. berarti sebutin yang paling gede siapa? Besar. Ya, yang paling besar. Nova Labajo. Nah, kan itu Oke. jawabannya itu. Ya Allah, akhirnya kelar. Jago Denny. Oke, selesai ya. Oke. Wow, itulah video tentang Fajar Satboy. Satboy kan kalau dalam bahasa Indonesia, Satboy. Well, terlepas dari berbagai macam bentuk reaksi yang ditimbulkan dari video-video
yang mengandung unsur Fajar di dalamnya. Satu hal sih yang gue salutkan dari Fajar ini adalah dia cukup pintar. Dia cukup pintar. Terlepas kepintaran ini ada orang-orang yang membantu di belakangnya. Video dia viral dengan citra Sad Boy dulu sebelumnya, menurut gue itu cukup bagus. Kalaupun seandainya dia konsisten dengan citra itu bakalan cukup bagus. Cuman yang gue sayangkan adalah citra yang ditampilkan atau citra tambahan atau image tambahan, lugu tambahan yang istilahnya tuh belakangan ini, akhir-akhir ini mulai ditampilkan. Menurut gue itu tidak perlu sih sebenarnya. Mungkin ya untuk kebutuhan konten bisa saja, tapi at least dicoba yang istilahnya mencari image yang sedikit banyaknya itu ada tidak bertentangan, di mana Sad Boy ketika Fajar menjadi Sad Boy itu dia kelihatan pintar dalam kemampuan verbal, menciptakan kata-kata yang berima dan berirama layaknya sebuah puisi yang mencurahkan berbagai macam keluh kesah atau luapan hati ketika dia merasa dicurangi. Walaupun pada akhirnya memang adalah egois manusia untuk menyalahkan seseorang untuk kondisi yang kita alamin, itu sudah menjadi basic habit atau basic ya menjadi cara bagi kita setiap manusia itu untuk memberi comfort ourselves, untuk menenangkan atau menyenangkan diri kita terhadap situasi atau kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Kita butuh menyalahkan orang lain, dan itulah yang dilakukan oleh Fajar di sini, di mana setiap konten yang dia produce, yang dia ciptakan, yang berhubungan dengan kesedihannya dia, menyalahkan pihak wanitanya di sini. Rata-rata yang gue lihat itu menyalahkan pihak wanita dengan menggunakan kata-kata yang kata-kata yang indah sehingga mengaburkan poin penting di sini yang kita sebagai manusia itu harus ambil. Karena apa? Setiap kesalahan, setiap situasi atau kondisi yang terjadi itu pasti ada kontribusi dari kedua belah pihak. Terlepas pengalaman dia benar atau enggak, tapi konten yang ditampilkan oleh Fajar ini terhadap mengenai kesedihannya dia itu cukup baik, cukup pinter, cukup bagus untuk ditampilkan. Nah, yang gue sayangkan adalah penambahan image lugu di akhir-akhir hari ini, di akhir-akhir kesini yang mana akhirnya beberapa konten yang ditampilkan itu tidak terkesan pure, tidak terkesan honest, tidak terkesan jujur, malah terkesan ada skenarionya, ada skripnya. Jadi udah scripted konten. Jadi ya karena itu tadi sesuatu yang ditambahkan belakangan yang bukan diri kita sebenarnya akan membuat konten itu terasa cringe, terasa garing, dan kita yang menjadi penonton bisa merasakan hal tersebut. Sesuatu yang tulus dibandingkan dengan sesuatu yang scripted atau nggak tulus, perasaan ketika kita mendengarnya, perasaan ketika kita melihatnya itu akan sangat berbeda. Konten-konten dia sebelumnya sebagai Sad Boy itu ya terlepas itu benar atau enggak, at least dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu kalau itu benar, gue yakin 100% dia pernah ngerasain kesedihan itu. Dan dia bisa menempatkan atau memasukkan kesedihannya ke setiap kata-kata yang dia ucapkan di konten-kontennya dia sebelumnya. Tapi belakangan ini dengan adanya image
lugu yang ditambahkan ini yang menurut gue itu bukan dia sama sekali, karena Fajar ini pintar. Kalau nggak pintar, dia nggak bakalan bisa menjaga raut muka, dia nggak bakalan bisa mengelola emosi ketika dia diundang oleh stasiun TV atau konten kreator lainnya di channel YouTube. Dia nggak bakalan bisa untuk menampilkan pesona seperti itu. Fajar ini pintar. Cuman ya, karena memang dirinya bukan orang yang bodoh, ketika dia mencoba untuk menambahkan image bodoh ke citranya dia, itu terkesan cringe, terkesan tidak real, tidak tulus. Jadi makanya itu yang gue rasain. Itu reaksi gue terhadap Fajar Sadboy ini. Terlepas apapun itu, gue salut, hands up terhadap Fajar Sadboy. Semoga kedepannya dia bisa memberikan konten-konten yang jauh lebih kreatif, yang jauh lebih real, yang jauh lebih dirinya dia, tanpa menambahkan image-image yang tidak perlu. Karena sesuatu yang tidak tulus itu akan memberikan reaksi atau memberikan feeling atau feels ke orang yang nonton itu, apa yang dia lihatnya itu terasa tidak nyata. Mungkin untuk sekedar hiburan is oke. Berharap kedepannya Fajar bisa memanfaatkan keviralannya dia dan dapat memberikan kontribusi positif sebagai konten kreator. Jangan cuman menjadi konten kreator yang viral cuman beberapa waktu terus redup. Kita lihat dalam beberapa bulan belakangan juga ada beberapa konten kreator yang cepat banget naiknya, maksudnya cepat banget viralnya, tapi makin kesini kita bisa ngelihat kalau namanya redup dan mungkin bahkan hampir tidak pernah terdengar lagi. Misalnya yang kamu nanya, dan ketika seorang konten kreator itu tidak bisa memproduce atau mempertahankan keviralannya dia dengan memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat, ya seperti itu, cuman sementara saja. Ya usahanya ya untuk menjaga keviralannya, ya mungkin ya dia butuh orang untuk nge-assist atau nge-manage atau memberikan ide-ide atau tim yang mana dapat memberikan support untuk memproduce konten-konten baru lainnya yang mungkin saja diharapkan untuk viral, seperti yang dilakukan oleh Fajar Sadboy ini. Dia menambahkan image baru, nggak disalahin juga sih sebenarnya, cuman ya at least cari image lain yang tidak bertentangan dengan image-nya dia sebenarnya. Cari image yang kalaupun seandainya kita udah dikenal sebagai orang yang sad boy atau orang yang selalu terluka, ya bertahan aja dengan itu. Ditambahkan image-image lain yang at least satu line, satu garis dengan image ini. Jangan ditambahkan image yang bertentangan. Di sini pinter ditambah image bodoh, jadi ya cringe jadinya. Well, itulah menurut gue reaksi gue terhadap Fajar Sadboy. Semoga tidak ada yang tersinggung. Ini cuman gue di sini mencoba menyampaikan pendapat gue terhadap apa yang gue lihat di sosial media, yang mana dia lagi viral, pasti yang nonton juga banyak. Gue harap terlepas apapun yang ditampilkan oleh Fajar di sosial medianya atau konten-kontennya, jangan ada hate, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang menyakitkan terhadap Fajar. Karena apa? Yang dia tampilkan cuman for the sake of content. Terlepas itu konten buat dia pribadi atau konten
orang yang nge-hire dia atau ngebayar dia untuk hadir dalam acaranya. Jangan tujukan, jangan berikan kebencian kita atau ketidaksukaan kita, jangan tunjukkan langsung di sosial media. Jangan sampai kita bodoh memahami, kita gagal memahami kalau seandainya apa yang kita lihat di sosial media itu cuman sekedar konten saja, bukan sesuatu yang nyata. Itu harus kita pahamin dulu. Fajar lebih baik dibandingkan dengan para konten kreator yang menampilkan konten-konten yang sangat tidak bermutu, yang menyebarkan aib orang lah, membuka aib sendiri. Fajar jauh lebih baik daripada mereka. Jadi ya, daripada kalian mengomentari atau hate speech terhadap Fajar, mending kalian temukan cara untuk bagaimana memusnahkan para konten kreator yang memberikan efek buruk terhadap konten-konten yang ditampilkan di sosial media. Ya, misalnya yang negatif itu, yang jadi gue nggak mau sebut namanya, gue sangat tidak menyukainya. Dan gue tidak mau menyebarkan kebencian di video gue juga. So, mari kita sama-sama menebarkan kasih sayang dan menghentikan kebencian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat selalu untuk berbuat baik kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Jauhkan diri kita selalu berdoa untuk dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati yang mungkin dapat mempengaruhi hidup kita nanti dan hidup orang lain juga di sekitar kita. Selalu bahagia, selalu berpikiran positif, dan jangan lupa untuk selalu support channel Rad Dejime. Bye-bye.